Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Surya sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-18 Juli 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti 2 interval ke depan. Tentu saya Komang Surya akan temani Anda. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di 08 233947707 ataupun juga Anda bisa dengarkan di radio streaming radio madani.online. Kemudian Anda bisa saksikan di YouTube ya, Radio Madani Official, kemudian Instagram atau Facebook bisa di Madani FM Bojonegoro. Nah, sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, ada Mbak Novi ya. Nama lengkapnya adalah Nur Novi Pundarianti. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Nur. Selamat siang. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Mbak Nur apa Mbak Novi ini? Novi aja. Novi. Oke, baik. Mbak Novi ini adalah selaku koordinator CSSD RSA Bojonegoro. Mungkin kalau boleh tahu CSSD itu apa? CSSD kalau dari singkatannya ya, kepanjangannya itu Central Sterile Supply Department, yaitu suatu unit di fasilitas layanan kesehatan yang bertanggung jawab untuk menyediakan instrumen atau peralatan medis sehingga menjadi sediaan steril yang aman digunakan untuk pasien. Oh gitu ya. Oke, baik. Pendengar, kita akan mengambil tema CSSD menjamin sterilisasi alat untuk tindakan operasi di Rumah Sakit Aisyah. Bagaimana supaya operasi alat-alat yang digunakan itu benar-benar steril gitu ya. Jangan sampai nanti alat yang digunakan berkaratan gitu ya. Oke, tentu ada yang menangani hal ini. Untuk itu nanti kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan, tentu di 082339947707. Nah, mungkin Mbak Novi bisa dijelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan unit CSSD ya di Rumah Sakit Aisyah ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya Pak ya. Berarti kita merupakan suatu unit yang bertanggung jawab untuk menyediakan instrumen atau peralatan medis sehingga menjadi sediaan steril yang aman digunakan untuk pasien. Oh gitu ya. Kegiatannya berupa apa saja ini Pak? Di CSSD ya Pak ya? Pertama mulai pre-cleaning, dilakukan di point of use atau tempat dilakukan dengan tindakan, kemudian cleaning, pembersihan, di dalamnya ada proses dekontaminasi, kemudian kita packaging dan setting, kemudian setelah itu kita labeling untuk menentukan tanggal expired date dan lain-lain, kemudian dilakukan proses sterilisasi menggunakan mesin, kemudian setelah itu storage atau penyimpanan, setelah penyimpanan kita distribusikan dan dokumentasikan. Oh gitu ya. Oke, baik, luar biasa itu tata urutannya. Nah, selama ini yang ditangani oleh Mbak Novi ya, apakah pernah ada komplain dari dokter atau pasien begitu merasa bahwa alatnya belum steril karena Mbak habis dipakai untuk operasi gitu? Tidak pernah gitu ya? Atau pernah mengalami itu? Tidak pernah Pak, karena kita sudah selalu melakukan uji untuk quality controlnya ya. Untuk uji swab kuman yang sudah kita lakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk menentukan apakah alat tersebut bebas dari kuman, bakteri dan lain-lain. Lalu bagaimana untuk mengetahui alat tersebut sudah steril? Dengan cara apa untuk mengetahui bahwa alat itu sudah steril? Kita punya beberapa indikator ya Pak ya. Jadi ada indikator keberhasilan sterilisasi, itu ada indikator internal dan indikator eksternal. Nanti kita tempatkan di setiap peralatan medis yang mau digunakan untuk pasien. Gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, itu perbincangan kita di kesempatan hari ini. Untuk itu mungkin Anda bisa ikut sharing di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Lalu mungkin hal yang ingin saya ketahui adalah hubungan antara CSSD dengan kamar operasi seperti apa itu? Jadi keterkaitan kami dengan kamar operasi itu sangat erat sekali ya Pak ya, karena kamar operasi merupakan salah satu unit yang paling besar menggunakan produk kami. Jadi mereka adalah user terbesar kami. Jadi alat-alat atau instrumen medis setelah kita lakukan sterilisasi, kita kirimkan ke kamar operasi. Setelah digunakan langsung kita proses kembali di tempat kami.
Iya, ini ada Pak Nur Rohman yang ada di Klub Balen menyampaikan materi ini CSSD nggak paham saya. Iya, memang Oke, baik. apa? Ya, oke, baik. Terima kasih. Dengarkan saja Pak Mu, mudah-mudahan nanti bisa paham dan mengetahui apa perbincangan kita di kesempatan hari ini ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani yang lain tentu masih kami nantikan. Lalu tadi sudah tahu ya hubungannya dengan kamar operasi itu sangat dekat begitu ya, sangat erat begitu. Lalu kenapa alat-alat ini harus steril ini, Mbak Novi? Kalau boleh tahu kenapa? Iya. Karena alat-alat tersebut kontak dengan tubuh pasien ya Pak ya, Ya, dengan betul. masuk ke pembuluh darah. Jadi memang harus steril karena kalau misalkan tidak steril bisa menyebabkan infeksi yang mengakibatkan banyak masalah nanti. Oh iya iya. Ya saja nanti rumah sakit dikonten gitu ya. Betul. Oke, baik. Makanya harus benar-benar alat yang digunakan steril. Baik, pendengar pecinta Madani, halo juga apa kabar Pak Nur yang ada di Jepara sana yang juga menyimak program siar ini. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Pak Nur yang ada di Jepara di layanan yang kami sediakan 082339947707. Juga Mas Amin yang ada di Kedung Adem, hanya memantau saja ini karena mungkin belum tahu istilah-istilah kesehatan gitu ya. Namun bagi mereka yang kerja di kesehatan tentu akan paham, dan tentu topik pembahasan kita ini sangat menarik karena banyak sekarang masyarakat yang melakukan operasi. Nah, kira-kira alat-alat yang digunakan sudah benar steril atau tidak gitu ya. Nanti kalau mungkin tidak steril bisa menambah penyakit lain gitu ya. Ada efek sampingnya tentunya. Maka tadi sudah sedikit disampaikan bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nanti kita akan lanjutkan tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik, Insan Madani dimanapun Anda masih bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Halo, apa kabarnya Pak Ayin yang menyatakan menyimak acara ini secara langsung. Baik Pak Ayin ya, oke baru saja masuk. Nah, tentu masih bersama Mbak Novi, kita berbicara tentang CSD Rumah Sakit Aisyah gitu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi di Rumah Sakit Aisyah ini? Alat yang baru saja digunakan operasi gitu, kira-kira butuh berapa lama waktunya? Untuk keseluruhan proses ya Pak ya. Untuk keseluruhan proses sekitar 2 jam. Oh, 2 jam. Iya. Jadi alat yang baru digunakan operasi Harus itu dicuci dulu sampai 2 jam baru bisa digunakan lagi gitu ya. Oke, baik. Kira-kira apa saja standar keamanan dan kebersihan yang diterapkan dalam operasional harian di CSSD ini? Kira-kira standarnya seperti apa ya? Kebersihannya? Oh iya, pasti. Dari kondisi fisiknya alat tersebut, dari kondisi fisik ya tidak ada sisa darah atau sisa organ dan lain-lain gitu. Iya. Baru kita lakukan proses selanjutnya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana prosedur penanganan alat-alat medis yang telah disterilkan sebelum digunakan di ruang operasi? Kira-kira seperti apa prosedurnya penanganan alat yang digunakan tadi? Tadi ya Pak ya? Ya, setelah digunakan, alat itu dilakukan pre-cleaning. Setelah pre-cleaning dilakukan cleaning atau pembersihan. Di dalamnya ada proses dekontaminasi. Kemudian setelah itu kita packaging, kita bungkus, dan kita setting. Setelah itu kita kasih labeling. Labeling itu nanti di situ ada indikator eksternal, ada kapan alat tersebut diproses dan kapan alat tersebut expired. Oh gitu. Ya, terus setelah itu dimasukkan ke mesin sterilisator kami. Kemudian setelah masuk ke mesin, ke area penyimpanan. Setelah itu baru didistribusikan ke unit-unit user kita dan didokumentasi. Iya. Oke, baik. Mbak Novi, kira-kira selama kerja di Rumah Sakit Aisyah menangani CSSD ini ya, kira-kira pernah mengalami pengalaman menarik begitu atau mungkin awal-awalnya merasa takut atau gimana? Pernah enggak mengalami begitu? Atau ya biasa saja ya? Iya, pernah ada canggung sih Pak ya, karena kita memang dunia kan kita perawat di
merawat pasien ya, Iya, benda betul. sesuatu yang hidup kemudian kita merawat benda mati. Itu situlah perbedaannya. Iya, kadang punya perasaan takut ketika tahu darah atau apa gitu ya. Ketika alat itu habis digunakan operasi, mungkin ada sisa-sisa organ tubuh manusia gitu ya. Oke, karena harus dibersihkan. Kira-kira apa jenis peralatan dan teknologi sterilisasi yang digunakan di CSSD Rumah Sakit Aisyah ini? Kita mempunyai 4 mesin sterilisator ya Pak ya. Mesin autoclave 100 liter, autoclave 300 liter, autoclave 460 liter, dan plasma sterilisator untuk sumber rendah. Oh gitu ya. Oke, baik. Kira-kira Mbak Novi ya, dampak jika alat tadi tidak steril itu dampaknya apa bagi pasien maupun juga bagi rumah sakit sendiri? Untuk pasien tentunya sangat berbahaya Pak ya, karena alat tersebut tidak steril bisa menyebabkan infeksi atau infeksi luka operasi misalkan kalau pasien itu habis dioperasi ya Pak ya. Kalau dampaknya ke rumah sakit ya nanti misalkan kalau ada ditemukan infeksi luka operasi pastinya nama rumah sakit kan jadi tercemar gitu ya. Ada komplain masyarakat gitu ya. Oke, baik. Baik, itu tadi ada dampaknya jika memang tidak steril ya. Kira-kira apa ruang perawat juga perlu dengan CSSD ya? Untuk ruang perawat itu apa perlu CSSD? Ruang perawatannya. Untuk ruang perawatan pasien ya kita juga sangat berhubungan karena alat-alat yang dipakai untuk perawat luka misalkan Pak ya, itu juga harus disterilkan ke unit kita juga. Jadi dia sediaannya harus berupa peralatan yang steril. Oke, baik. Makanya di Rumah Sakit Aisyah itu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi pasien ya. Termasuk alat-alat yang digunakan harus benar-benar steril, tidak masih kotor sehingga nanti menimbulkan yang namanya infeksi. Nah, oke, baik. Kira-kira bagaimana sistem monitoring dan kontrol kualitas di CSSD yang dilakukan untuk memastikan efektivitas sterilisasi itu benar-benar steril begitu di Rumah Sakit Aisyah ini? Kira-kira sistem monitoringnya seperti apa? Yang pertama dari kondisi fisiknya ya Pak ya. Setelah kita sterilkan apakah kemasan itu robek atau tidak, itu kan dari kondisi fisiknya. Kemudian kita cek apakah indikator keberhasilan sterilisasi tersebut support apa tidak. Jadi ada indikator eksternal, ada indikator internal. Jadi kalau indikator tersebut support berarti menyatakan alat tersebut sudah steril. Kemudian kita juga secara berkala melakukan uji swab kuman untuk peralatan produk kami ya Pak ya. Apakah alat tersebut ada kuman apa tidak. Setelah dilakukan sterilisasi kita sudah melakukan uji swab secara berkala dan rutin. Oh gitu ya. Oke, baik. Itu yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah. Kira-kira apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada staf CSSD terkait prosedur sterilisasi dan keamanan di Rumah Sakit Aisyah ini? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus? Untuk kru di unit CSSD memang harus memiliki sertifikasi khusus untuk pelatihan CSSD. Jadi minimal CSSD tingkat dasar atau advance. Kemudian juga kita mengikuti seminar-seminar baik online maupun offline. Jadi kru kami sudah mempunyai sertifikat kualifikasi untuk CSSD semua. Oh gitu ya, oke baik. Jadi sering juga dilakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, sehingga nanti bisa meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Aisyah. Ada berapa orang di staf CSSD ini di Rumah Sakit Aisyah? Kami kru CSSD ada 3 Pak. 3 gitu ya. Cukup ya menangani pasien yang begitu banyak di Rumah Sakit Aisyah? Ya alhamdulillah cukup. Cukup gitu ya. Oke, baik. Kira-kira rata-rata per hari ada orang operasi di Rumah Sakit Aisyah? 1, 2 atau berapa? Setiap harinya rata-rata sekitar 20 lebih. Oh, 20 lebih, luar biasa. Berarti harus ekstra untuk mensterilkan alat-alat ini ya. Oke, baik. Oke, kira-kira bagaimana prosedur penanganan darurat jika terjadi kegagalan sterilisasi di CSSD ini? Kira-kira
apakah ada prosedur penanganan darurat ya jika memang ada kegagalan untuk mensterilisasi di CSID? Jadi kalau misalkan produk kami tidak lolos quality control tadi ya Pak ya, misalkan tidak steril, kemudian kita lakukan pensterilisasi ulang. Oh gitu ya. Diulang lagi datanya mulai dari awal lagi supaya benar-benar steril alat yang akan digunakan itu ya. Oke, berarti sebelum alat itu distribusikan ke dokter berarti sudah benar-benar steril gitu ya. Oke, baik. Baik, pendengar pecinta Mahdani, silakan Anda jika bisa ikut sharing bersama di layanan yang kami sediakan. Kira-kira bagaimana ya kebijakan pengelolaan limbah medis di CSSD Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini? Seperti apa yang dilakukan terhadap limbah medis di CSSD? Untuk limbah medis sudah ada tempat tersendiri Pak untuk pengelolaannya ya. Untuk khusus limbah medis sudah ada penanganan sendiri. Betul ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, memang hal ini sangat penting ya untuk bagaimana dalam menangani pasien supaya nanti alat yang digunakan benar-benar steril. Nah, kira-kira hubungan antara CSSD dengan bagian linen atau laundry seperti apa ini hubungannya gitu ya? Ya. Jadi kita kalau di kegiatan operasi ya Pak ya, itu tidak cuma membutuhkan alat atau instrumen, tapi mereka juga membutuhkan kain atau linen untuk kegiatan operasi tersebut. Nah, linen tersebut setelah diproses sama unit laundry, setelah dicuci bersih, lalu diantarkan ke kita untuk kita sterilisasi, baru bisa digunakan untuk pasien. Jadi alat-alat yang harus benar-benar steril, tidak hanya pada alat bisa, tetapi juga linen atau kain yang digunakan untuk misalkan jas operasi, penutup pasien dan lain-lain, itu memang ya harus benar-benar steril juga, tidak hanya alat. Iya, berarti setiap dipakai satu pasien harus ganti gitu. Tidak misalnya habis nangani pasien A nanti digunakan B, berarti tidak boleh gitu ya. Iya gitu. Jadi harus ganti. Baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, luar biasa perbincangan kita bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Tentu acara ini bisa Anda simak di YouTube Radio Madani Official, kemudian di Instagram atau Facebook Madani FM Bojonegoro, dan Anda juga bisa ikut sharing bersama di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Jangan kemana-mana, tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tagumar 48 di menit yang ke-35 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian jaga jarak kendaraan Anda dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Semoga Anda selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, kembali kita masih bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, bersama dengan Mbak Novi. Beliau adalah koordinator CSSD Rumah Sakit Aisyah gitu Mbak Novi ya. Oke, baik. Selain koordinator, kira-kira bagaimana struktur organisasi dan tanggung jawab di CSSD Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini? Strukturnya seperti apa gitu? Iya. Organisasi. Iya. Misalnya Mbak Novi ini sebagai koordinator. Kira-kira untuk staf-staf lainnya seperti apa gitu? Karena staf kami cuma 3, termasuk saya Pak. Oh gitu. Oh 3. Besok ditambah lagi Mas Revan. Oke, harus lebih banyak lagi begitu, karena kalau tadi disampaikan bahwa setiap hari ada 20 pasien yang operasi. Nah, ini makanya rata-rata ada 20, maka perlu untuk ditambah lagi tenaganya gitu Mas Revan. Mas Ayin jika Pak Rosi, halo apa kabar ini, mudah-mudahan juga lagi memantau program siar
bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ini ya. Kira-kira apa saja standar operasional prosedur atau SOP ya yang diterapkan dalam proses sterilisasi di CSSD ini? Untuk SOP semua dari tahapan sterilisasi ada SOP-nya ya Pak ya. Dari mulai SOP perlakuan pre-cleaning, SOP cleaning, SOP packaging, SOP sterilisasi, kemudian SOP penyimpanan maupun distribusi itu sudah kita punya SOP yang jelas. Jelas, oh ya. Gitu ya. Ya, oke, baik. Kira-kira bagaimana ya proses penerimaan, kemudian pembersihan dan persiapan alat-alat medis sebelum sterilisasi dilakukan di CSSD ini? Proses penerimanya seperti apa atau pembersihannya? Jadi kalau dari kamar operasi, setelah selesai digunakan dan selesai pre-cleaning, kemudian kita mengambil alat tersebut dan bawa ke unit kami untuk dilakukan proses selanjutnya Pak. Jadi mulai dari cleaning dan seterusnya tadi. Jadi kita yang memproses alat tersebut. Kira-kira apa semua alat harus steril dan bagaimana dengan alat-alat yang satu kali pakai? Tidak semua alat itu memang harus steril ya Pak ya. Jadi gitu. tergantung kriteria alat tersebut. Jadi apakah alat tersebut itu kritikal, semi kritikal, ataukah non kritikal. Jadi alat-alat yang harus steril itu alat-alat kritikal karena dia memang masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana ya cara paling mudah untuk sterilkan alat tersebut? Untuk sterilisasi alat. Paling mudah itu seperti apa? Kalau sterilisasi memang harus melalui proses. Jadi nggak hanya misalkan ya dikasih alkohol atau apa itu gitu. Tidak bisa, itu bukan dinamakan sterilisasi. Tapi dekontaminasi. Yeah. Kira-kira yang paling mudahnya hanya cukup dengan alkohol itu? Kalau alkohol itu disinfeksi Pak, bukan gitu sterilisasi. Oh gitu ya. Beda. Baik, baik. Luar biasa dan itu memang istilah-istilah dalam kesehatan ya. Oke, baik. Kira-kira apakah ada inovasi terbaru atau teknologi baru yang diterapkan di CSSD untuk meningkatkan efisiensi sterilisasi di Rumah Sakit Aisyah ini? Kira-kira kedepannya apakah ada inovasi baru atau cukup seperti yang pengalaman yang dilakukan gitu? Untuk inovasi kita, untuk sekarang kita kan proses pendokumentasiannya Pak ya, kita gitu. Sudah melakukan jadi kita paperless untuk proses pendokumentasiannya. Tapi kalau untuk proses sterilisasi memang harus ada pakemnya, memang itulah yang harus dilewati. Jadi mulai dari pre-cleaning sampai ke steril tadi. Tidak bisa diloncati atau diakselerasi gitu, tidak bisa. Memang harus melalui tahap-tahap tersebut. Ya. Kira-kira di Rumah Sakit Aisyah ini Mbak Novi bagaimana ya koordinasi antara CSSD dengan unit-unit lain di rumah sakit seperti ruang operasi dan unit perawatan pasien? Kira-kira koordinasinya seperti apa? Untuk koordinasi, jadi kita selalu melakukan itu Pak apa? Pengontrolan alat ya, pengontrolan alat yang ada di misalkan di ruang perawatan ya kita controlling apakah alat itu expired apa tidak, terus apakah alat itu masih layak digunakan apa tidak, kemudian apabila mereka mensterilkan ke kita, ya kita juga harus mengembalikan sesuai dengan apa yang mereka sterilkan tersebut. Sama halnya dengan di kamar. Oh gitu ya, kira-kira itu yang dilakukan lah. Apakah selama ini Mbak Novi ada tantangan khusus yang dihadapi CSSD Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam menjalankan tugas sehari-hari dan bagaimana kira-kira cara mengatasinya ketika mendapatkan tantangan gitu? Atau mungkin tantangannya karena pasien operasinya hari ini lebih banyak begitu? Atau bagaimana? Cara mengatasinya seperti apa gitu? Ya ada sih tantangannya ya Pak ya. Misalkan pas waktu operasinya itu banyak sekali. Kemudian alat yang setelah digunakan itu mau digunakan lagi untuk pasien yang lain. Jadinya kejar-kejaran tadi. Tapi dengan alhamdulillah dengan koordinasi atau komunikasi kita dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kita, ya bisa diatasi tersebut. Tapi ya seru sekali. Apalagi tenaganya sangat terbatas gitu ya. Oke, kira-kira apakah ada inisiatif atau program terbaru yang diimplementasikan di CSSD
untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses sterilisasi ini. Seperti kalau tadi misalnya ada apa namanya alat yang akan digunakan lagi operasi gitu, harus kejar-kejar waktu ini. Apakah ada program terbaru yang nanti bisa diterapkan gitu? Karena kita sudah berkoordinasi dengan kamar operasi ya Pak ya. Jadi kita memang sudah melakukan penambahan instrumen atau alat medis yang memang loadnya sangat tinggi sekali operasinya. Jadi memang harus ada penambahan di jumlah alat. Jadi jumlah alatnya memang harus ditambah. Selama ini berarti merasa masih kurang gitu? Ya bisa lah, kita bisa mengikuti. Gitu ya. Nah, kalau kadang tapi untuk ke arah ideal ya masih perlu lagi. Wah, perlu penambahan gitu Mas Revan. Tolong disampaikan Mas Revan. Sudah kita lakukan ini. Gitu ya. Sudah terrealisasi juga. Sudah gitu ya. Oke, baik. Oke, makanya alat-alat itu kan cukup cukup memadai, harapannya begitu ya, karena di Rumah Sakit Aisyah ini kan sekarang juga banyak pasien yang melakukan operasi di sana. Kalau tadi ada 20 lebih, nah jangan-jangan nanti akan meningkat lagi, maka perlu untuk pembenahan. Apalagi sekarang ruangannya juga akan tambah dan akan ada bangunan baru gitu kelihatannya gitu ya. Oke, baik. Sehingga Rumah Sakit Aisyah ini menjadi rujukan tidak hanya warga Bojonegoro tapi juga bisa mencapai wilayah Tuban ini ya, utamanya yang lebih dekat dengan Bojonegoro, lebih condong ke Rumah Sakit Aisyah daripada ke rumah sakit yang lainnya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan. Ini ada yang masuk dari ponsel 0047. Assalamualaikum Bung Koma. Waalaikumsalam ya. Saya Dewi. Halo, apa kabar Mbak Dewi? Kelihatannya kerja di CSSD asik banget. Wah, asik ini Mbak Dewi. Asik. Apalagi kalau sambil siaran ini asik, lebih asik lagi. Tapi katanya tadi agak grogi gitu. Oke, baik. Ini sedikit bertanya. Kalau ingin jadi CSSD, kira-kira kuliahnya di mana ya, Bu Komang? Nanti bisa dijawab oleh Mbak Novi ya. Apakah di Bojonegoro ada? Terima kasih dan sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ini apakah memang ada jurusan kuliah yang jurusannya CSSD gitu? Atau secara instan begitu dibentuk? Belum ada Pak. Belum ada ya? Untuk khusus ke kuliah untuk bidang CSSD memang belum ada. Tapi sertifikasi sudah banyak, jadi harus melalui pelatihan dulu. Oke, baik. Kalau di Rumah Sakit Aisyah untuk pelatihannya intern di Rumah Sakit Aisyah atau mungkin mendatangkan tim CSSD dari luar? Enggak, kita yang keluar. Keluar? Iya, ada pelatihan dari rumah sakit lain? Bukan, dari Himpunan Sterilisasi Indonesia. Oh, gitu ya. Mereka rutin mengadakan pelatihan atau seminar-seminar banyak sekali. Ya. Jadi selama ini memang belum ada ya jurusan perkuliahan kesehatan jurusan ini ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya ada begitu sehingga nanti rumah sakit tentu juga sangat membutuhkan tenaga ini ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi yang sudah ikutan gabung ya. Mudah-mudahan kedepannya di Bojonegoro ini juga ada jurusan CSSD gitu, atau di Indonesia saja belum ada ini. Oke, berarti Mbak Novi ini otodidak gitu atau mungkin melalui pelatihan tadi ya. Jadi kalau mungkin dari latar pendidikannya tidak jurusan ini Mbak ya? Saya perawat Pak. Perawat itu ya? Oke, tapi di rumah sakit mendapatkan job untuk menangani tentang CSSD gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, menarik sekali, dan yang lain tentu masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Di menit yang ke-46 pas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan break dulu. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio bersama dengan bincang-bincang sehat Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro.
Baik, Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Nomor 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, hari ini narasumber kita adalah Mbak Nur Novi Undarianti, SKP ya. Beliau ini adalah koordinator CSSD Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan mengambil tema CSSD menjamin sterilisasi alat untuk tindakan operasi di Rumah Sakit Aisyah. Nah, bagaimana pendengar pecinta Madani tentang hal ini? Tentu kami mengundang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya. Luar biasa memang dalam perawatan pasien, alat yang digunakan memang benar-benar harus steril gitu ya. Tidak hanya alat yang dipakai, tetapi juga kain yang dipakai gitu ya, termasuk kain atau apa istilahnya bajunya jas operasi gitu ya. Itu benar-benar harus steril ya. Oke, sehingga tadi hubungannya dengan laundry di Rumah Sakit Aisyah itu ada petugas sendiri laundry di Rumah Sakit Aisyah atau di babak keluar? Ada sendiri, ada unit sendiri. Ada unit sendiri ya, betul ya? Iya, Ya, oke, baik. Ini upaya yang dilakukan di Rumah Sakit Aisyah, ya benar-benar memang harus steril. Silakan Anda bisa akan undang di layanan yang kami sediakan. Tadi sudah banyak disinggung tentang jenis alat yang digunakan dengan teknologi yang ada sekarang, meskipun juga alat tadi dikatakan sebenarnya masih kurang begitu ya, dan juga tenaganya juga masih kurang gitu. Selama ini hanya ada 3 orang, termasuk Mbak Novi sendiri selaku koordinator gitu ya. Oke, baik. Rata-rata memang 3 orang itu juga dari latar pendidikan perawat semuanya? Bukan. Saya aja yang dari perawat. Oh, yang lainnya? Yang lainnya dari SLTA. Oh, dari SLTA. Pelatihan. Oh gitu ya, namanya sudah memiliki sertifikat pelatihan gitu ya. Oke, baik. Tentu ini upaya-upaya yang dilakukan itu kira-kira cowok apa cewek? Cowok semuanya. Hanya Mbak Novi sendiri yang cewek ya. Bagian untuk memantau gitu. Gitu, oke. Silakan pendengar pecinta Madani di layanan yang kami sediakan. Kira-kira prosedur dan sudah disampaikan ya, upaya-upaya ke depan yang harus dilakukan, inisiatif program terbaru yang diimplementasikan juga sudah disampaikan, karena Rumah Sakit Aisyah ini kan sebagai rumah sakit yang di Bojonegoro bisa menjadi termasuk salah satu rujukan ya bagi pasien ya. Bagi penanganannya juga luar biasa, namun sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan tema ini. Ya, nampaknya ini juga, mohon maaf, ada yang mau masuk dulu ya, agak sebelum diakhiri. Ini ada Pak Imron di seputaran kota ya. Tanggung jawab CSSD tentunya sangat besar karena berhubungan langsung dengan operasi. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa alat-alat atau pakaian yang disterilkan sudah benar-benar steril gitu ya. Kira-kira untuk memastikannya seperti apa nih Mbak Novi? Sudah dijelaskan di depan ya Pak ya, sebenarnya mungkin baru mendengar. Ya. Jadi kita punya indikator keberhasilan sterilisasi. Jadi ada indikator internal dan indikator eksternal Pak. Ya. Nanti indikator tersebut akan berubah warna apabila alat itu sudah steril. Jadi indikatornya sebelum dimasukkan ke mesin itu warnanya pink, setelah keluar nanti berwarna coklat tua gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin sebelum diakhiri ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu terkait dengan tema ini dan harapannya Rumah Sakit Aisyah ke depan seperti apa? Jangan ragu untuk melakukan operasi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro karena alat-alatnya sudah tentu terjamin kesterilisasinya. Oke.
nggak usah takut ya. Tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Tapi kadang mau dioperasi takut ini. Seperti saya pada saat itu juga luar biasa ketika mendengar kata operasi itu udah takut. Baik, terima kasih. Kita akan akhiri ya, karena setelah lagi harus dikumandangkan saluran Al-Nasar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya.